hari ini. Yang kami hormati Kepala TK Dharma Wanita Sabrang Ibu Karti, yang kami hormati para guru TK Dharma Wanita Sabrang, serta Bapak Ibu wali murid TK Dharma Wanita yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Pada acara kali ini kita akan melakukan sebuah penyuluhan kepada orang tua dengan tema orang tua kreatif untuk pembelajaran anak di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan, dan yang keempat yaitu acara inti, dan yang terakhir adalah acara penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama dengan harapan semoga acara dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruhnya dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru TK Dharma Wanita Sabrang, yang terhormat Ibu Wali Murid TK Dharma Wanita Sabrang, dan yang terhormat adik-adik dari Universitas Negeri Jember yang berbahagia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasta'inu ala umurihim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan ketiga kalinya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Murid yang telah kami undang
mendadak ya Bu ya tadi pagi untuk kerjasamanya antara lembaga dengan Universitas Negeri Jember adik-adik yang telah ditujukan tugas untuk melaksanakan kegiatannya ya Dek ya di TK kami. Kepada adik-adik dari Universitas Negeri Jember kami mengucapkan terima kasih bahwasanya telah mempercayakan TK kami untuk dilaksanakan kegiatan penyuluhan pada siang hari ini, dan semoga apa yang telah ditugaskan dari universitasnya, dari bapak dosennya, ibu dosennya, semoga mencapai nilai yang terbaik nanti di masa depan. Jadi semoga kuliahnya semester berapa sekarang? Semester 5 sampai semester akhir nanti semoga berjalan dengan lancar, tidak ada suatu hambatan apapun. Hanya sekian saja sambutan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Kepala Dekan dan Wanita Sabrang Ibu Karti. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari narasumber kita, Saudari Mania Rika Danita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Mania Rika Danita dari mahasiswa program studi BPKU Universitas Jember. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya pada siang hari ini, dan sekaligus saya juga mohon maaf telah menyampaikan informasi secara mendadak dikarenakan adanya tugas-tugas kuliah yang lainnya. Saya berharap pada siang hari ini acara yang akan saya selenggarakan yaitu penyuluhan yang dilaksanakan di TK dan Wanita ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, untuk para peserta dan guru sekalian. Baik, cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Pada acara inti ini saya akan menjadi moderator dari narasumber kita pada pagi hari ini mengenai orang tua kreatif untuk pembelajaran anak di masa pandemi. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk CV narasumber kita pada acara kali ini yaitu Imania Rika Danita, NIM 190210205103, tempat tanggal lahir Jember 29 Mei 2001, riwayat pendidikan TK Dharma Wanita Sabrang, angkatan tahun 2005 2007,
SD, SD Negeri Sabrang 3, lulusan tahun 2007 angkatan tahun 2012. SMP Negeri 2 Anggulu, lulus pada tahun 2015. SMA Negeri Anggulu, lulus tahun 2019. Pengalaman organisasi, mengikuti organisasi himpunan mahasiswa Prodi PG PAUD Golden Age selama 2 periode berturut-turut, periode 2019 dan 1920 dan juga periode 2021. Pengalaman pelatihan atau workshop. Yang pertama, workshop alat permainan edukatif. Yang kedua yaitu pelatihan perawatan jenazah. Yang ketiga, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Yang keempat, webinar multiple intelligence di sekolah. Yang kelima, webinar pengasuhan bayi dan balita. Yang keenam, webinar pengasuhan bayi dan balita seri 2. Dan yang terakhir yaitu webinar internasional KCE Forum 2021. Sekian CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya akan diberikan pemaparan materi oleh narasumber kita mengenai orang tua kreatif untuk pembelajaran anak di masa pandemi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tadi sebelumnya saya sudah berkenalan. Saya akan perkenalan kembali. Saya Imania Rega Dadinta dari mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Jember. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai orang tua kreatif untuk pembelajaran anak di masa pandemi. Tentunya berkaitan dengan situasi dan kondisi kita saat ini, ya, karena sudah kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun ini kita berdampingan atau berada di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang sangat banyak sekali menghambat aktivitas kita, aktivitas anak-anak didik kita untuk bersekolah. Nah, untuk materi pembahasan saya kali ini ada 3 materi. Yang pertama ada konsep perkembangan anak usia dini, kemudian yang kedua ada peran penting orang tua dalam menstimulasi perkembangan anak, dan yang ketiga ada strategi untuk membangun kreativitas dan kemampuan orang tua dalam pembelajaran anak. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep perkembangan anak. Akan saya bacakan sedikit mengenai ulasan materinya. Perkembangan anak adalah urutan dari perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak kecil, dari mulai lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Banyak sekali faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Salah satunya yaitu faktor genetik atau faktor keturunan, faktor dari keluarga yang diturunkan oleh orang tua ke anak-anaknya. Nah, di sini dari perkembangan anak-anak itu, jadi anak usia dini memiliki beberapa aspek perkembangan. Dalam pendidikan anak usia dini, aspek perkembangan anak itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada aspek moral dan agama, yang kedua aspek fisik dan motorik, yang ketiga aspek kognitif, kemudian yang keempat aspek sosial dan emosional, yang kelima ada aspek bahasa, dan yang terakhir atau keenam adalah aspek perkembangan seni. Nah, dari aspek yang pertama ini yaitu aspek moral dan agama. Nah, aspek moral dan agama ini yaitu fokus dari pembiasaan-pembiasaan anak mengenai keagamaan. Misalnya seperti ketika anak di sekolah diajarkan untuk berdoa sebelum dan sudah belajar, berdoa sebelum memulai aktivitasnya, kemudian diajarkan doa-doa atau membacakan surat-surat pendek, bahkan diajarkan untuk tata cara beribadah atau sholat sesuai dengan keagamaannya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan fisik motorik.
Nah, fisik motorik ini berkaitan dengan gerak tubuh anak ya. Jadi terdiri dari dua bagian dalam fisik motorik ini, ada motorik halus dan motorik kasar. Jadi perkembangan motorik halus ini pada anak di mana berkaitan dengan pergerakan otot-otot kecil seperti tangan, koordinasi antara tangan dan mata. Kemudian otot-otot besar itu seperti kaki, cara mereka beraktivitas seperti melompat, berlari dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu aspek perkembangan kognitif. Nah, pada aspek perkembangan kognitif ini biasanya anak yang sering berkaitan itu seperti mencocokkan atau berhitung ya, seperti itu ya. Seperti anak-anak diajarkan untuk berhitung secara sederhana dari mulai anak kelas A sampai kelas B, tentunya dengan muatan yang berbeda, dimana jika anak masih kelas A itu untuk mengajarkan cara berhitungnya masih yang lebih mudah, ketika anak yang sudah kelas B sedikit satu tingkat lebih sulit seperti itu. Kemudian perkembangan sosial emosional. Sosial emosional ini berkaitan dengan cara anak dalam bersosialisasi atau perkembangan anak di lingkungan. Jadi orang tua ataupun guru itu biasanya bisa memberikan pembiasaan anak ketika di dalam lingkungan itu baiknya seperti apa, yang sekiranya bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan temannya itu yang baik seperti apa. Dan juga bisa berkaitan mengendalikan emosinya. Jadi guru ataupun orang tua itu juga bisa untuk mengajarkan anak, mendidik anak untuk dapat mengendalikan emosi anak dari sejak dini ya, seperti itu. Kemudian yang kelima ada aspek bahasa. Nah, aspek bahasa ini biasanya berkaitan dengan berbicara anak, di mana terkadang masih ada pada anak usia dini yang kelompok A maupun kelompok B itu perkembangan bahasanya masih belum sesuai dengan kriteria atau masih belum sesuai dengan standarnya. Jadi pada pendidikan anak usia dini itu juga ada ibu-ibu bapak standar perkembangan pencapaian anak usia dini atau disebut dengan STPPA, di mana pada STPPA tersebut ada aspek-aspek keenam tadi yang harus dimiliki atau harus bisa dicapai oleh anak dari anak usia lahir hingga anak usia 6 tahun seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok usia. Kalau di pendidikan TK ini usia sekitar kisaran 4 sampai 6 tahun, di mana 4 sampai 5 tahun itu kelompok A dan 5 sampai 6 tahun itu dari kelompok B. Kemudian yang terakhir itu ada aspek seni. Aspek seni ini biasanya paling menyenangkan gitu untuk anak-anak. Ini biasanya anak-anak dieksplorasi atau dipancing untuk bisa lebih aktif bergerak, seperti bisa menari, diajarkan menari, kemudian berkreasi menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan oleh guru di sekolah sesuai dengan tema-tema atau subtema yang telah dipersiapkan oleh guru-guru di sekolah. Nah, dilanjutkan untuk yang kedua yaitu mengenai peran penting orang tua di dalam pembelajaran dan stimulasi perkembangan anak. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, orang tua itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam perkembangan atau pembelajaran anak, utamanya dalam kondisi seperti ini. Mungkin kemarin-kemarin pada TK ini juga melaksanakan pembelajaran secara daring ya, pembelajaran di rumah, yaitu guru-guru banyak memberikan tugas-tugas kepada anak-anak secara online melalui WhatsApp dan kemudian dikumpulkan seperti itu. Jadi di mana sebelum pandemi orang tua biasanya mengantarkan anaknya ke sekolah untuk belajar dengan gurunya, tapi karena pandemi seperti ini jadi kebanyakan belajar sendiri di rumah dengan orang tuanya ya. Jadi bapak-bapak dan ibu juga harus banyak kesabaran, juga harus telaten sama anak-anaknya untuk bisa mendampingi proses belajar anak sesuai dengan arahan dari guru-gurunya seperti itu. Nah, di sini ada sedikit
materi dari peran pentingnya orang tua. Nah, dalam keberhasilan tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat yang luas. Nah, peranan dari keluarga ini utamanya sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan juga pengertian. Nah, mengapa itu sangat penting? Nah, pada lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan pertama anak belajar. Sebelum anak masuk ke lembaga pendidikan, anak itu kan biasanya anak itu sama keluarga nih, biasanya sama orang tua dari kecil diajarkan apapun dengan orang tua. Nah, jadi mengapa dari lingkungan keluarga itu sangat penting, karena dari situlah anak-anak awal terbentuknya kepribadiannya itu dari orang tuanya, dari lingkungan keluarganya. Jadi apapun yang dilakukan oleh keluarganya, apapun yang dilakukan oleh orang tuanya itu semua dicontoh oleh anak. Jadi sebisa mungkin orang tua harus memberikan atau mencontohkan yang terbaik, entah itu ucapannya, entah itu perbuatannya. Karena pada usia-usia anak usia dini itu cenderung meniru apa yang dia lihat, meniru apa yang dia dengar. Jadi kalau bisa yang dia lihat, kalau bisa yang dia dengar itu harus hal-hal yang menunjukkan hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga ketika dia tumbuh dengan dewasa nanti dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif yang dia bawakan, yang diajarkan oleh keluarga dan orang tua dari sejak dia kecil. Nah, kemudian di sini ada 12 hal yang perlu diperhatikan, tapi di sini terdapat beberapa yang tidak kami gambarkan. Jadi ada yang pertama yaitu imunisasi. Nah, pada anak usia dini kan tentunya dari lahir sudah mendapatkan imunisasi, ya Bu? Nah, jadi imunisasi ini kan juga sangat penting untuk anak karena mempengaruhi kesehatan anak. Tentunya juga banyak sekali macam-macam imunisasi yang diberikan dari bayi, bahkan sampai saat ini pun ada semacam vaksinasi untuk kita. Bahkan pada kondisi seperti saat ini, kita pun sebagai orang dewasa juga masih memerlukan imunisasi berupa vaksin tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya imunisasi tersebut kita bisa terlindungi dari berbagai macam penyakit. Tentunya pada anak-anak juga yang masih sangat sekali rawan untuk terjangkit penyakit, untuk terserang virus-virus yang berbahaya, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Kemudian yang kedua ada pemberian ASI. Nah, pemberian ASI ini juga sangat penting ternyata, karena pada 1000 hari pertama pertumbuhan anak itu pemberian ASI sangat penting. Tentunya dari mulai baru lahir biasanya hingga 2 tahun kalau nggak salah deh. Dari baru lahir yang full ASI-nya itu sampai usia 6 bulan. Kemudian dari usia 6 bulan sampai 2 tahun dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI, atau bisa diberikan seperti bubur, makanan-makanan. Intinya anak sudah boleh makan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu asupan makanan dan minuman dan juga perawatan anak di rumah. Nah, asupan makanan dan minuman seperti yang telah saya katakan tadi sangat penting ya, dari mulai MPASI sampai anak dewasa juga harus diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan gizi dan kandungan dari makanan yang diberikan, maka anak juga akan bisa terhambat pertumbuhannya, entah bisa mengalami perkembangan yang tidak sesuai karena kan gizi yang diberikan kurang cukup untuk diterima anak tersebut. Kemudian perawatan anak di rumah. Nah, perawatan anak di rumah itu seperti apa yang penting? Jadi perawatan mulai dari kebersihannya, kemudian dari makanannya sehari-hari, kebiasaan anak itu semuanya harus diperhatikan. Kalau bisa untuk pemberian makanan-makanan, pemberian kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan secara rutin biar anak bisa mengerti bahwa pembiasaan-pembiasaan tersebut itu hal-hal yang harusnya dia pahami, harus dia miliki, bahwa menunjukkan hal tersebut adalah hal-hal yang baik.
Nah, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi itu sangat membutuhkan sekali peran orang tua. Jadi peran orang tua itu sangat banyak sekali ternyata untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi sangat harus diperhatikan sekali karena tentunya orang tua akan menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi dalam segi apapun orang tua akan membutuhkan segalanya yang terbaik, baik itu pertumbuhan gizi, kecerdasan maupun fisiknya, segalanya juga harus diberikan dorongan yang terbaik juga dari orang tua. Nah, untuk yang materi yang selanjutnya yaitu strategi untuk membangun kreativitas dan kemampuan orang tua dalam belajar anak. Nah, berhubung pembelajaran anak-anak dalam kondisi pandemi sebelumnya kemarin ini kan berhubung sekarang sudah memasuki level 1 ya, jadi bisa boleh masuk di lembaga. Sedangkan sebelum-sebelumnya bahkan ada lembaga-lembaga sekolah lain yang masih belum bisa melaksanakan sekolah secara tatap muka seperti saat ini di tengah wanita ini. Jadi pelaksanaan sekolah masih dilaksanakan secara daring. Nah, itu diperlukannya kreativitas orang tua dalam pembelajaran anak. Kenapa? Karena dalam situasi pembelajaran online, pembelajaran di rumah itu tentunya anak-anak pasti akan banyak sekali merasakan bosan. Tiap hari suruh mengerjakan tugas, tiap hari diberikan PR, pasti anak-anak jenuh dan anak-anak akan bosan. Jadi bagaimana cara orang tua untuk bisa berkreasi? Orang tua harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk bisa mengubah pola belajar, bukan mengubah tapi memberikan variasi-variasi pembelajaran untuk anak. Jadi biar bisa lebih menarik, anak itu biar nggak mudah merasa bosan seperti itu. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bangun kedekatan orang tua dan anak. Jadi orang tua itu harus terjalin kedekatannya dengan anak. Orang tua itu harus saling erat hubungannya dengan anak. Jadi tiap hari orang tua harus selalu berinteraksi, menanyakan bagaimana keadaan anak, harus berkomunikasi dengan baik. Dengan begitu anak akan merasakan kenyamanan atas apa yang telah diberikan oleh orang tua. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi yang baik dan harmonis antara kedua dan anak, seperti yang telah saya jelaskan barusan. Jadi komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu juga sangat penting, dikarenakan orang tua memberikan komunikasi itu juga termasuk interaksi yang berupa stimulasi juga untuk anak, yaitu perkembangan bahasa anak. Jadi jika orang tua sering-sering mengajak komunikasi anak dari kecil, otomatis anak akan terpancing dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasanya. Seperti pada usia-usia sekitar baru bisa bicara, itu anak sudah mulai diajarkan untuk berbicara, meskipun berbicaranya masih sedikit-sedikit. Nah, itu kan berarti anak juga sudah menerima interaksi dan komunikasi dari orang tuanya. Nah, yang ketiga ada orang tua harus mampu memvariasikan model belajar anak. Nah, jadi dalam mengerjakan tugas itu orang tua bisa mengajak anak untuk bereksperimen atau mencoba hal-hal baru dengan adanya hal-hal yang bahan-bahan yang ada di rumah yang mudah-mudah saja, yang tentunya bisa membuat anak senang dan tidak bosan. Intinya anak itu bisa semangat kembali untuk belajar. Jadi tidak melulu setiap hari itu orang tua yang dampingi anak harus belajar, ayo membaca, ayo mengerjakan PR, ayo ini dikerjakan terus kemudian dikumpulkan, tidak. Tapi orang tua itu juga memberikan kenyamanan untuk anaknya, bagaimana biar anaknya itu tidak bosan, apa yang harus dilakukan orang tua. Nah, itu setiap hari orang tua harus bisa memvariasikan macam-macam pembelajaran. Bisa kemudian diajarkan bernyanyi dari berbagai lagu-lagu yang telah diajarkan gurunya di sekolah, mungkin bisa. Jika ibu-ibu dan bapak-bapak bisa, di rumah juga bisa itu dikembangkan lagi atau diulang pada anaknya, diajak bernyanyi, kemudian atau bisa juga menjoget, bernyanyi sambil menari, menjoget, biar anaknya itu semangat dan senang, gembira seperti itu.
Dan masih banyak lagi model-model pembelajaran yang lainnya. Nah, yang keempat ada ajari anak dengan penuh kesabaran, lembut dan kasih sayang. Nah, jadi di sini bapak-bapak dan ibu-ibu harus ekstra sabar dalam menghadapi anak-anak karena pada usia anak-anak ini berbagai macam sekali karakter dan juga sifat-sifat anak dengan kelebihannya masing-masing. Ada anak yang sangat aktif sekali, ada anak yang sangat pendiam, dan itu tergantung bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memperlakukannya. Jadi ketika anak yang aktif itu kemudian bapak dan ibu diajak bereksplorasi dan digali terus dari keaktifannya itu, diajak untuk berbagai macam kegiatan, maka juga keaktifannya akan terarah. Sebaliknya jika anaknya pendiam, maka bagaimana caranya bapak dan ibu untuk bisa mengkomunikasikan anak biar tidak terus-menerus diam. Jadi komunikasinya bagaimana, kemudian diajak berinteraksi dengan lingkungannya, diajak bermain dan berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya, seperti itu. Dan juga dilakukan dengan hal yang lembut, jadi tidak dengan kasar atau nada yang tinggi. Mungkin diperbolehkan jika mungkin ingin memberikan kedisiplinan pada anak, boleh, monggo, tidak apa-apa, tapi tidak harus selalu diberikan hal yang keras seperti itu ya, karena masa anak-anak itu masih dibilang sangat butuh sekali kasih sayang, kesabaran dan kelembutan dari orang-orang dewasa, dari orang tua atau guru-gurunya. Nah, kemudian berikan selingan untuk belajar dengan kegiatan yang menyenangkan agar anak tidak bosan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kegiatan-kegiatan yang menarik yang bisa bapak dan ibu lakukan itu sebisanya mungkin bapak dan ibu ingin memberikan dengan menyebutkan nama benda-benda yang ada di rumah dengan menggunakan lagu atau menggunakan irama, boleh. Nama benda-benda yang ada di sekitarnya itu juga bisa memstimulasi pertumbuhan anak ya, seperti itu. Dan kemudian jangan larang atau marahi anak ketika anak mau bereksplorasi. Jadi pada masa anak usia dini ini anak juga masih memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi, masih banyak keponya, masih pengen tahu, mencoba segala hal. Jadi jangan larang ketika anak ingin mencoba hal-hal yang baru, tapi cukup dampingi saja, cukup dilihat dan didampingi bagaimana anak tersebut jika sekiranya yang akan dilakukan itu berbahaya, bisa segera orang tua memberikan larangan atau arahan bahwa yang dilakukan itu tidak benar, bahwa tidak baik atau berbahaya. Tapi bahwa kalau yang dilakukan itu sangat menarik atau mungkin dia ingin mencoba membuat sesuatu, berkreasi, mungkin dia dengan masih bisa mencoret-coret itu, biarkan, tidak apa-apa, karena seperti itu pun juga merupakan untuk mengeksplorasi kemampuannya dia. Dengan menulis pun dia akan motoriknya terlatih, kemudian juga akan melatih konsentrasi, belajar untuk memegang benda, memegang pensil dengan benar, seperti itu. Dan selain itu bisa juga mewarnai, bisa melatih gambar juga, kemudian bisa diajarkan gerak dan lagu atau melihat konten-konten atau video-video yang ada di YouTube untuk menjadikan inspirasi bapak dan ibu-ibu juga bisa seperti itu. Karena kan pada zaman sekarang ini tentunya sudah modern sekali ya, bapak dan ibu-ibu sudah memiliki handphone Android semuanya, jadi bisa untuk mengenalkan pada anak macam-macam kegiatan atau variasi-variasi belajar untuk menjadi inspirasi ibu-ibu dan bapak dalam menerapkan belajar dari anak. Kadang kan anak juga ingin itu melihat handphone. Sebenarnya tidak apa-apa, diperbolehkan, namun untuk waktunya itu bisa diperkirakan atau bisa diatur. Jadi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin jika dia, karena tentunya ketika melihat orang tuanya melihat handphone, anaknya pasti juga ingin melihat. Apalagi ketika di YouTube itu kan banyak sekali video-video yang sangat menarik, yang sangat variasi. Jadi anak-anak akan tertarik untuk mengikuti video tersebut. Tidak apa-apa jika ingin menampilkan atau memperlihatkan bersama dengan anak, tidak
tidak apa-apa untuk sebagai proses penunjang belajar, tetapi juga harus diberikan waktu, tidak dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, atau mungkin bisa dijadwalkan, bisa diperbolehkan untuk melihat HP ketika di hari libur atau sesudah selesai belajar, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ajak anak untuk bereksperimen dengan hal-hal sederhana. Jadi orang tua itu juga harus mampu berkreasi dengan eksperimen, mengajarkan kepada anak bereksperimen itu mencoba hal-hal yang baru, ya. Jadi bisa kalau di sekolah itu biasanya kebanyakan eksperimen itu dalam hal sains, ya. Jadi kalau hal sains itu bisa dengan alat-alat dan bahan yang ada di rumah, yang ada di dapur, menggunakan pewarna, diteteskan pada air, itu nanti jadinya warna ini dengan warna dicampur jadi warna apa, itu pun akan memberikan informasi pada anak bahwa warna-warna ini akan jika dicampur bisa menghasilkan warna yang lain. Kemudian diajak anak untuk bisa menyebutkan warna-warna dari masing-masing yang dijulukan itu tadi, agar anak tahu dari nama-nama masing-masing warna itu warna apa saja. Nah, kemudian yang terakhir itu terapkan pembiasaan dan aturan pada anak, namun tidak mengekang atau tidak berlebihan. Jadi boleh memberikan aturan jika orang tua mengharapkan kedisiplinan untuk anak, boleh, monggo dipersilakan, tapi tidak terlalu yang mengekang anak atau tidak terlalu yang membuat anak itu sampai tertekan, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak bebas, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi tidak seperti itu, boleh diberikan aturan tapi disesuaikan dengan anak, seperti itu. Ini ada sedikit contoh dari pendampingan orang tua dalam proses belajar anak, kurang lebihnya seperti ini. Jadi orang tua itu diharapkan bisa mendampingi anak dalam proses belajarnya, bisa mengarahkan, mengajari, dan juga mengajak anak untuk mengembangkan kemampuannya untuk bisa bereksplorasi dengan baik, dan juga mengajak anak berkomunikasi melalui interaksi belajar yang dilakukan antara orang tua dan anak. Dikarenakan pada masa pandemi seperti ini kan kebanyakan seorang tua justru yang mengerjakan tugas-tugas anaknya, ya. Tapi kalau bisa orang tua boleh, tapi jangan jangan sepenuhnya orang tua yang mengajarkan. Biarkan anak yang mengajarkan, orang tua hanya mendampingi dan mengajarkannya saja, mengarahkan bahwa yang dikerjakan itu belum tepat atau yang dikerjakan itu belum benar sesuai arahnya. Jadi misalkan diberikan buku majalah atau difotokan tugas dari guru, disuruh untuk menarik garisnya mungkin dari gambar ini ke kalimat ini atau kata ini belum tepat, itu kita arahkan. Kemudian cara memegang pensilnya belum tepat, kita ajari bagaimana cara memegangnya dengan benar. Kemudian anak masih belum bisa membaca kata, mungkin ketika itu dalam usia kelompok B mungkin, ya, yang sudah mulai belajar membaca, ya, Bu. Jadi itu diajarkan untuk membaca atau bisa diajarkan mengeja dari satu kata. Atau kalau ketika anaknya masih berusia kelompok A itu bisa dikenalkan huruf-huruf seperti A, B, C, atau membaca huruf-huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit video.
Ini contoh pembelajaran sains, yaitu sharing tentang cara membuat pelangi dalam gelas seperti yang si share di story itu ya. Teman-teman, percobaan pelangi dalam gelas ini jika teman-teman merasakan ini termasuk pembelajaran sains untuk anak usia dini. Jadi ketika teman-teman melakukan percobaan, tentu yang baru ya ketahui sebenarnya banyak sekali kegiatan sains yang bisa kita lakukan di kelas yang juga ya. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja yuk kita cari tahu apa aja sih bahan yang diperlukan pelangi dalam gelas. Nonton sampai habis ya. Dan teman-teman masukkan melalui titik gelas, apalagi air tetap memiliki dalam Jadi ini tadi adalah contoh praktik pembelajaran sains yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak sekalian di rumah. Tentunya bahan-bahannya semua ada di rumah kan, ada minyak goreng, ada sabun cuci piring, ada air dan juga warna. Nah ini tadi juga bisa sekaligus untuk memperkenalkan warna-warna untuk anak. Jadi untuk bisa mencampurkannya tadi yang warna apa dulu, kemudian yang berbahan dasar seperti apakah yang kental terlebih dahulu atau yang cair seperti air, kemudian sabun kan agak kental, kemudian baru minyak yang tidak bisa bersatu dengan air, jadi bisa bertingkat warnanya. Baik, kiranya cukup sekian pemaparan materi mengenai orang tua kreatif atau kreasi dari orang tua untuk pembelajaran anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah bisa dipahami dari penjelasan saya tadi, Bu Bapak? Yeah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Disampaikan terima kasih untuk narasumber kita pada siang hari ini. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan belajar hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.